Jangan jadikan kehamilan Anda sebagai alasan Anda. Tapi ternyata guys, ketika memasuki di trimester pertama, masuk di minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-8, itu mulai saya rasakan yang namanya sampai pingsan-pingsan, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Halo guys, ketemu lagi sama saya di Hai Channel. Udah tahu dong nama saya siapa? Ya udah pasti Indah, nggak mungkin yang lain. Hari ini saya mau sharing gimana caranya di masa kehamilan teman-teman masih tetap bisa produktif ya. Nah, tapi sebelum saya sharing tentang gimana caranya bisa produktif di masa kehamilan, mungkin di awal saya mau cerita ya. Ketika kita menjalani sesuatu, paling penting hal yang terutama adalah teman-teman harus memiliki yang namanya tujuan ya. Harus memiliki goals gitu, karena ketika misalkan kita menjalani sesuatu dan kita tidak punya tujuan yang jelas, nanti ketika kita menjalankan selalu pasti ada yang namanya tapi, nanti, dan alasan-alasan. Biasanya akan muncul yang namanya BEJ. Apa sih tuh? Blame, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan yang lain-lain. Yang E-nya itu excuse, akan muncul excuse, alasan ini, alasan itu. J itu apa sih? Justify, pembenaran diri. Saya kan lagi begini, saya kan lagi begitu. Jadi tujuan teman-teman itu penting banget supaya nggak jadi si manusia BEJ. Oke? Ketika teman-teman punya tujuan yang penting, selalu pesan saya adalah bulatkan 100% di hati Anda. Jadi jangan 99,9%. Karena contoh misalkan Anda lagi tiup balon ya kan, lagi tiup besar, ada muncul noda setitik aja, bolong setitik aja, itu udah pasti pecah buyar kemana-mana. Jadi kalau memang teman-teman, pesan saya mau menjalankan sesuatu harus tekadnya bulat 100% ya. Jadi apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di ucapan harus benar-benar sama semuanya 100% ya. Jadi itu yang mendasari saya ketika saya pertama kali jalankan bisnis HWI. Sampai detik hari ini saya punya tujuan yang jelas, saya punya mimpi yang masih sangat banyak jelas, dan bagaimana cara saya mewujudkan impian itu satu-satunya hanya melalui bisnis HWI, nggak ada yang lain. Kenapa? Ya karena HWI dong, harapan warga Indonesia. Ketika kita udah punya tujuan yang jelas, saya selalu berpegang pada prinsipnya apa sih? Kita pengen punya sesuatu, kita harus minta, ya kan? Minta sama siapa? Minta sama yang punya semuanya di dunia, yaitu siapa sih? Tuhan, ya kan? Jadi saya selalu berpegang pada prinsip ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus minta sama Tuhan, harus kita minta sama Allah. Caranya gimana? Jangan lupa teman-teman mendoakan segala sesuatu yang kita inginkan. Ya, pastikan teman-teman punya hubungan yang dekat sama Tuhan, punya hidup yang benar-benar bisa menjadi bukan menjadi sorotan atau panutan manusia, tapi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena kalau bicara soal kehidupan, ada kehidupan setelah kematian. Ya, kalau saya percaya banget akan hal itu. Kalau kita punya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendoakan segala sesuatu yang kita inginkan, niscaya percaya apapun yang kita inginkan pasti akan terjadi. Syaratnya cuma satu, jangan cuma doakan apa yang kalian inginkan, tapi pastikan Anda kerjakan yang Anda doakan. Nah, berpegang dari dua hal itu, saya harus memastikan gimana caranya masa kehamilan saya bisa produktif ya. Masuk nih cerita. Wah, ceritanya kalau misalkan sebelum hamil kan punya tujuan tekad seperti itu, tapi ternyata pas ketika hamil saya pun mengalami, apalagi di masa trimester pertama. Ya, ketika baru pertama kali dapat tes pack positif, wah itu rasanya luar biasa. Hampir aja kalau lupa hamil saya udah lompat-lompat kegirangan ya, udah pakai nangis, pokoknya dramatis banget ya, pokoknya happy karena memang baby ini adalah hal yang sangat saya tunggu-tunggu dengan Haris. Udah pasti nonton ya di video sebelumnya, kita udah usaha dari November, Desember, Januari. Aduh puji Tuhan ternyata jadi ya kan. Minggu ketiga pas saya tahu hamil ke dokter itu masih normal tuh, saya masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi ternyata guys, ketika memasuki di trimester pertama, masuk di minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-8, itu mulai saya rasakan yang namanya morning sickness. Kalau orang bilang morning sickness berarti muntahnya cuma pagi ya, karena kan morning. Tapi yang saya alami guys, itu nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam.
sehari muntah itu bisa 7-8 kali, dan kalau yang namanya muntah itu udah pasti yang namanya sampai nyiksa banget lah, sampai tetangga juga denger gitu kan. Karena kalau saya sebelum muntah itu saya pasti batuk-batuk dulu gitu kan, tetangga sebelah bilang, gila batuk lu gede banget gitu, sampai ngeganggu orang sebelah juga kan, gak enak gitu kan. Saya juga alami yang namanya selain muntah pusing, terus udah gitu nggak bisa makan udah pasti ya kan, tapi kalau sekarang makan udah enak ya. Terus udah gitu apalagi yang saya alamin ya, lihat HP pusing. Ada masanya ketika saya tiduran di ranjang dan yang lain-lain, tapi teman-teman ketika saya tahu saya tetap menjalankan bisnis HWI, saya adalah upline dari para member-member saya juga punya kewajiban di bisnis ini, dan yang terutama bukan hanya kewajiban, saya punya tujuan, saya punya mimpi, saya punya goals yang jelas, dan saya sadar betul hidup saya tidak hanya di masa kehamilan ya. Ada kehidupan setelah masa kehamilan yang jauh lebih penting. Ketika baby lahir, butuh yang namanya segala macam jenis biaya yang dibutuhkan. Karena kalau saya selalu ingatkan sama teman-teman, kalau kita bilang cinta, kalau kita bicara sayang, gak bisa cuma di mulut, itu harus pakai action. Itu harus pakai yang namanya kenyataannya apa nih gitu. Emang kalau anak sakit gitu kan, digendong-gendong dicium sembuh gitu kan enggak ya. Apalagi kalau saya nanti memang rencananya anak pertama kan dulu sesar, jadi anak kedua juga butuh sesar gitu. Jadi biayanya jauh lebih tinggi daripada yang normal. Dan pastinya keinginan seorang ibu, gimana caranya saya bisa memberikan yang terbaik buat anak saya nanti. Nah itu hal yang memotivasi saya untuk saya selalu bisa tetap produktif di masa kehamilan. Ya, untuk mengatasi pusing, mual, terus ditambah lagi emosi gak stabil, marah-marah, atau sebenarnya bukan marah sih, ngedumel yang uring-uringan gitu kan. Itu pun saya alami, tapi untungnya suami saya pengertian ya. Untuk mengatasi hal itu biasanya saya nonton yang lucu-lucu. Habis nonton yang lucu-lucu di YouTube, nonton video motivasi juga gitu kan. Terus habis itu saya denger musik yang bikin saya happy. Dan ketika pas lagi mual-mual, pusing-pusing, saya mau kasih teman-teman, itu gak berlangsung 24 jam kalau di saya. Saya yakin sebenarnya teman-teman semua juga gak berlangsung 24 jam seperti itu. Pasti ada masa-masa ketika teman-teman bisa seger. Nah ketika teman-teman ngerasa seger, ketika teman-teman ngerasa namanya udah mulai bisa bangun dari tempat tidur, pastikan Anda lakukan bisnis ini gitu. Kalau saya kalau udah mulai enak, udah mulai ngerasa dalam satu harian gitu kan, saya udah paksa tuh diri saya buat apa? Buat mandi gitu. Karena kalau misalkan orang hamil mual pusing diturutin makin jadi teman-teman semua ya. Kalau kata orang katanya bawaan bayi, padahal enggak, bawaan emaknya yang males ya Allah gitu kan. Jangan jadikan kehamilan Anda sebagai alasan Anda gitu. Kasian loh, babynya nggak tahu apa-apa dijadiin alasan. Ya memang betul, saya tahu, saya ngerti banget yang namanya hormon ya. Tapi yang bicara soal hormon tetap kita yang bisa kendalikan. Jadi ketika saya udah mulai berasa bisa bangun dari tempat tidur, saya paksa diri saya mandi gitu. Abis itu meeting, ngobrol sama tim, follow up dan yang lain-lain. Sampai ada satu downline saya lucu banget, dia bilang gini, "Mih, kok aneh ya?" Dia bilang, "Kalau misalkan lihat teman-teman aku, lihat downline aku ya kan, kalau misalkan pas hamil kayaknya lebay banget deh, sampai pingsan-pingsan, sampai nggak bisa ngapa-ngapain." Dia bilang, "Kok kalau mami enggak ya? Mami tetap seger, tetap bisa bawa meeting, tetap ketawa-ketawa, tetap ceria." Dia bilang, "Kok bisa begitu sih?" Dia bilang. Saya akhirnya bongkar cerita. Saya bilang, "Hello, emang hal-hal yang seperti itu saya perlu laporin ke kamu? Yang penting ketika saya nongol depan tim, ketika saya nongol di depan anak-anak gitu kan, saya bisa tampilkan yang terbaik gitu." Kenapa saya bisa ngotot seperti itu? Karena jelas balik ya awal teman-teman semua, saya punya impian, saya punya goal, saya punya tujuan yang jelas. Sekali lagi saya tegaskan, jangan jadikan kehamilan Anda sebagai alasan. Pastikan kehamilan ini justru bikin teman-teman jadi termotivasi. Ingat loh, abis babynya lahir biaya makin banyak. Nah, baby juga nggak cuman lahir terus dia kecil gitu kan, lucu terus enggak ya kan, nanti akan naik TK, SD, SMP, kuliah, dan masih butuh banyak biaya. Apalagi kalau misalkan wanita gitu. Kalau saya habis masa persalinan nanti selesai gitu kan, udah punya goals nih gitu kan,
Apa nih? Ya kan, selain biaya untuk anak udah pasti perawatan sama diri sendiri juga. Kan pengen kembali cantik, pengen kembali langsing, pengen kembali bisa banggain suami. Walaupun hari ini suami sama sekali gak keberatan. Saya yakin sekali tidak ada satu orang pun suami yang keberatan dengan kondisi istri yang lagi hamil ya. Biasanya kalau misalkan tidak ada komunikasi, takutnya nanti si istri ngerasa wah suami terima saya nggak ya, tapi puji Tuhan suami saya hari ini sama sekali nggak protes. Bahkan di masa-masa kehamilan trimester pertama itu saya merasa didukung sekali sama suami ya, karena dia masak, bawain saya makanan, nganterin ke kamar, aduh pokoknya so sweet gitu kan. Makanya hari ini saya bersyukur sekali dengan apa yang hari ini Tuhan sudah berikan. Dan dengan rasa bersyukur itu saya pastikan saya nggak mau menyia-nyiakan apa yang hari ini Tuhan udah kasih sama saya. Saya mau pastikan apa yang hari ini Tuhan udah kasih sama saya akan kembalikan 2, 3, 4 kali lipat. Saya mau pastikan ketika nanti satu hari saya bisa jadi istri yang terbaik buat suami saya dan bisa menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak saya. Nah kalau hari ini Anda wanita, Anda lagi hamil, pesan saya teman-teman, enjoy the process. Jangan terlalu dibawa baper, jangan terlalu dibawa perasaan, jangan terlalu dibawa males-malesan. Ingat, kalau makin dibikin tidur, dibikin ngantuk, dibikin itu makin jadi guys, paksa. Ya paksa sedikit ya, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan lompat sana lompat sini juga. Karena yang terutama adalah keselamatan sang bayi gitu. Perhatikan makanan, ya kan, pola tidur, pola istirahat, segala macam. Semua yang utama nomor 1 adalah janinnya, babynya sehat gitu. Pesan saya yang terakhir buat teman-teman semua, harus punya tujuan dan impian yang jelas, nggak boleh enggak, karena itu menentukan. Jangankan lagi hamil, nggak hamil aja banyak alasan, apalagi hamil gitu. Jadi tujuan ini sangat penting. Yang kedua, Anda tidak hidup hanya di masa kehamilan, oke? After kehamilan ini ada kehidupan yang akan lebih banyak, mohon maaf walaupun kalau kata orang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi segala macam kebahagiaan apalagi dinikmati oleh orang-orang kita cintai, apalagi anak buah hati, mengingat biaya keperluan setelah melahirkan, sekolah dan lain-lain itu butuh uang guys. Jadi ayo ibu-ibu semua ambil tangannya, tepuk-tepuk, sadar gitu, keras-keras juga gak apa-apa, sadar gitu ya, bangun dari kemalasannya ya, maaf ya, tapi rata-rata seperti itu, oke? Dan yang terakhir, enjoy the process, nikmati masa kehamilan Anda dan tetap perhatikan keselamatan dari baby tersebut. Oke, segitu aja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman, terutama semua wanita hamil. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman like, comment, share. Oke, dan jangan lupa lagi satu lagi yang paling penting, pencet belnya gitu. Jadi nanti ketika ada video baru teman-teman tahu. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.